Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita melihat seseorang yang dipandang rendah hanya karena penampilannya? Pernahkah kita menyaksikan seorang miskin dihina di depan banyak orang hanya karena dianggap tak pantas? Dan pernahkah kita bertanya-tanya, apakah cinta sejati masih ada di dunia yang penuh kepalsuan ini? Pada suatu pagi yang cerah di depan sebuah rumah sakit besar, langkah seorang pria terdengar pelan namun pasti. Ia berjalan dengan tongkat kayu sederhana, matanya tertutup kain hitam lusuh. Bajunya compang-camping, tubuhnya penuh debu, seakan hidup tanpa rumah dan tanpa keluarga. Namun di tangannya ada sesuatu yang begitu kontras dengan penampilannya. Sebuket bunga mawar merah sederhana, masih segar, masih indah. Orang-orang yang lalu lalang mulai memperhatikan. Beberapa menatap heran, sebagian lain tersenyum sinis. Bahkan ada yang berbisik sambil menutup mulut menahan tawa. Di tengah kerumunan, pria itu berhenti tepat di depan seorang wanita muda berseragam putih, wajahnya cantik, lembut, namun tatapannya saat itu penuh keangkuhan. Ia adalah seorang perawat di rumah sakit tersebut. Dengan suara bergetar namun syarat ketulusan, pria buta itu berkata pelan, "Aku datang untuk melamarmu. Aku mungkin tak punya apa-apa, aku buta, aku miskin, tapi cintaku tulus untukmu." Seketika suasana menjadi gaduh. Perawat itu terdiam sejenak, lalu meledak dengan tawa penuh penghinaan. Rekan-rekannya ikut mencibir, bahkan ada yang terang-terangan menertawakan sambil berkata, "Dasar gembel buta. Kau pikir siapa dirimu berani melamar perawat cantik?" Wanita itu lalu melangkah maju, menatap pria buta itu dengan jijik. Suaranya lantang, menusuk hati, "Kau tidak pantas bagiku. Lihatlah dirimu. Apa yang bisa kau berikan selain aib dan rasa malu? Jangan pernah bermimpi menikah denganku." Kerumunan pun pecah dengan tawa. Beberapa orang menggeleng tak percaya, sebagian lain malah menyoraki. Pria buta itu terdiam, menggenggam erat buket bunganya, seakan berusaha menahan luka di hatinya. Dan di saat itulah, dari kejauhan, seseorang datang. Suara sepatu berderap tegas di lantai lobi rumah sakit. Seorang pria gagah berseragam polisi muncul, wajahnya penuh wibawa. Ia berjalan menghampiri dengan langkah pasti, dan semua orang langsung memberi jalan. Dialah calon suami perawat itu. Dengan suara lantang, polisi itu berkata, "Jadi ini orangnya? Gembel buta yang berani melamar calon istriku." Ia menatap penuh hinaan, lalu melanjutkan, "Kau harus tahu dirimu, jangan samakan langit dan bumi. Dia milikku, bukan untuk orang hina sepertimu." Semua orang kembali terbahak, menyoraki pria buta yang berdiri kaku di tengah kerumunan. Sementara si perawat tersenyum puas, merasa lebih unggul. Namun pria buta itu hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingatlah kata-kataku. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Dan aku akan membuktikan siapa aku sebenarnya." Kerumunan seketika terdiam. Meski penuh hinaan, ada nada keyakinan dalam suara pria itu. Namun tak seorang pun percaya, mereka kembali menertawakan, menganggap ucapannya hanya mimpi kosong seorang gembel. Kerumunan di depan rumah sakit itu semakin riuh. Orang-orang yang semula hanya menonton kini mulai menunjuk-nunjuk. Ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang sengaja mengolok-olok. Sementara pria buta itu masih berdiri kaku dengan bunga di tangannya. Perawat cantik itu menutup mulutnya, bukan karena malu, melainkan untuk menahan tawanya. Ia merasa begitu terhormat, dilamar di depan banyak orang, tetapi oleh seorang gembel buta yang sama sekali tidak pantas. Ia mendekat, lalu berkata dengan nada penuh ejekan, "Kalau kau punya sedikit harga diri, pergilah dari sini. Kau membuat semua orang tertawa. Aku tidak ingin rekan-rekanku mengira aku punya hubungan dengan pengemis sepertimu." Saat itulah suara berat dan tegas menggema, memotong semua tawa yang berisik. "Siapa yang berani melamar calon istriku?" Semua mata langsung menoleh ke arah datangnya suara. Seorang pria gagah berseragam polisi melangkah maju. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, matanya penuh kesombongan. Dialah tunangan sang perawat,
Seorang yang disegani oleh banyak orang di sekitar rumah sakit. Begitu ia datang, para perawat lain langsung memberi hormat kecil dan sebagian orang menyingkir agar jalan terbuka. Sang perawat tersenyum lega, lalu menyambutnya. Sayang, lihatlah. Pria buta ini melamarku di depan semua orang. Betapa memalukannya. Polisi itu menatap gembel buta itu dengan pandangan merendahkan. Dengan nada sinis ia berkata, "Apa kau sudah kehilangan akal? Kau pikir perawat cantik dan berpendidikan seperti dia akan sudi menikah dengan pengemis buta seperti dirimu?" Kerumunan kembali meledak dengan gelak tawa. Ada yang bersorak, ada yang bertepuk tangan seolah sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Gembel buta itu hanya menunduk, bibirnya bergetar menahan luka. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya tercekat. Polisi itu melangkah lebih dekat, jaraknya kini hanya sejengkal dari pria buta itu. Dengan nada penuh ejekan, ia menambahkan, "Kau seharusnya tahu batasmu. Jangan pernah samakan langit dan bumi. Dia adalah milikku, calon istriku, dan sebentar lagi kami akan menikah. Kau hanyalah noda di jalan hidupnya." Perawat itu tersenyum angkuh, kepalanya sedikit terangkat, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya memang jauh lebih tinggi dari pria lusuh di depannya. Sementara rekan-rekannya menutupi mulut sambil tertawa, ada yang bahkan berkata, "Dasar gila! Mana mungkin gembel buta bisa menikah dengan seorang perawat?" Namun di tengah hinaan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pria buta itu mengangkat wajahnya, meski matanya tertutup kain hitam, suaranya kali ini terdengar jelas, penuh keyakinan. "Aku mungkin buta. Aku mungkin tidak punya apa-apa di matamu. Tapi dengarkanlah baik-baik. Aku tidak datang untuk bercanda. Aku sungguh-sungguh ingin melamarmu. Dan bila aku ditolak, itu tak apa. Tapi ingatlah, dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kau merasa lebih dari dia. Karena Allah bisa membalikkan keadaan dalam sekejap." Kerumunan mendadak terdiam. Suasana yang tadinya dipenuhi tawa sinis berubah menjadi hening. Kata-kata itu begitu dalam, meski datang dari seorang yang dianggap hina. Namun perawat itu hanya tertawa keras, berbalik pada tunangannya. "Kau dengar? Dia mengancam kita dengan kata-kata bijaknya." "Sungguh." Polisi itu pun ikut tertawa, lalu menepuk bahu pria buta itu keras hingga tubuhnya goyah. "Pergi dari sini sebelum aku menyeretmu ke kantor polisi. Jangan pernah muncul lagi di hadapan kami." Dengan langkah tertatih, pria buta itu mundur. Tangannya masih menggenggam erat bunga yang kini kelopaknya mulai layu karena diremas terlalu kuat. Namun sebelum pergi, ia sempat berucap lirih, "Aku akan kembali. Dan saat itu tiba, kau akan tahu siapa aku sebenarnya." Kerumunan kembali gempar, sebagian menertawakan, sebagian lagi justru diam, merasa ada sesuatu yang aneh dari ucapannya. Namun bagi perawat dan polisi itu, kalimat itu hanya dianggap ocehan seorang gembel putus asa. Dan sejak hari itu, kabar tentang gembel buta melamar perawat cantik menyebar kemana-mana, menjadi bahan gosip dan bahan ejekan di kalangan rumah sakit. Tak ada yang tahu, ucapan terakhir pria itu bukanlah ancaman kosong, melainkan sebuah janji yang kelak akan mengguncang semua orang. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sebuah gedung megah di pusat kota dihiasi bunga-bunga indah, lampu kristal bergemerlapan, dan karpet merah terbentang panjang. Semua tamu undangan berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Hari itu adalah hari pernikahan sang perawat cantik dengan tunangannya, seorang polisi gagah yang disegani. Di pelaminan, pasangan itu berdiri tersenyum bahagia. Sang perawat tampak anggun dalam balutan gaun putih, sementara mempelai pria gagah dalam jas hitam yang membungkus tubuh tegapnya. Musik pernikahan mengalun, para tamu mengucapkan selamat, kamera memotret tanpa henti. Semua tampak sempurna, seolah kebahagiaan mereka tiada banding. Namun di tengah pesta yang megah itu, tiba-tiba terdengar bisikan-bisikan aneh. Para tamu undangan menoleh ke arah pintu masuk. Seorang pria dengan pakaian lusuh, kain hitam menutupi matanya, berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangan. Sebuket bunga yang sudah layu tergenggam erat,
seolah tak pernah dilepas sejak hari itu. Semua orang terperangah. Ada yang langsung menutup mulut, ada yang tertawa sinis, bahkan ada yang berbisik. Itu dia, gembel buta yang pernah melamar mempelai wanita di depan rumah sakit. Suasana yang tadinya penuh musik dan canda tawa berubah menjadi gaduh. Tuan rumah mencoba menenangkan, namun semua mata sudah tertuju pada sosok yang dianggap tidak tahu malu itu. Pria buta itu melangkah ke tengah ruangan. Meski tertatih, langkahnya penuh keyakinan. Ia berhenti tepat di depan pelaminan, menatap lurus dengan kain hitam yang menutupi matanya, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Hari ini aku datang bukan untuk merusak kebahagiaanmu. Aku datang hanya untuk mengingatkan ucapanku. 1 minggu dari sekarang, aku akan kembali. Dan saat itu aku akan buktikan siapa aku sebenarnya." Kerumunan pecah dengan tawa. Ada yang berseru, "Dia masih berani datang." Ada pula yang mencibir, "Dasar gila, masih berhayal meski sudah ditolak." Sang perawat terkejut, wajahnya memerah menahan malu. Ia berbisik pada suaminya, "Kenapa dia datang lagi? Usir dia sekarang juga." Polisi itu maju selangkah, matanya menajam penuh amarah. "Kau tidak tahu malu. Hari ini adalah hari pernikahanku, dan kau berani merusaknya dengan ocehan kosongmu." Ia mendorong dada pria buta itu dengan kasar hingga hampir terjatuh. Namun meski tubuhnya goyah, pria buta itu tetap berdiri. Suaranya bergetar tapi tegas, "Aku tidak akan menyakitimu, aku tidak akan merebutnya darimu. Aku hanya akan menunjukkan jati diriku, dan itu akan terjadi 1 minggu dari sekarang." Setelah mengucapkan itu, ia berbalik, melangkah keluar perlahan diiringi tatapan hina, tawa, dan cemoohan. Di belakang, musik kembali dimainkan untuk menutupi suasana yang sempat tegang, namun di hati banyak orang masih tertinggal tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa ia begitu yakin akan kembali dengan sesuatu yang mengejutkan? Sementara itu, sang perawat mencoba menenangkan dirinya, berkata dalam hati, "Dia hanyalah gembel buta." Ucapannya tidak lebih dari ilusi orang miskin yang frustrasi. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa gelisah. Tatapan kosong pria itu, suara penuh keyakinan, dan ucapannya yang terdengar seperti janji pasti, membuatnya tidak bisa sepenuhnya tenang. Dan seminggu yang dijanjikan itu, akhirnya akan tiba. Waktu berjalan cepat. Seminggu berlalu sejak pernikahan sang perawat dengan suaminya, sang polisi. Kehidupan mereka tampak normal di luar, namun di dalam hati sang perawat masih menyimpan bayangan tentang ucapan gembel buta itu. Kata-kata yang diucapkannya di pelaminan seolah menjadi janji yang membekas kuat. Hari itu, sang perawat kembali bekerja di rumah sakit. Ia berusaha menenangkan diri dengan rutinitas, melayani pasien, tersenyum pada rekan-rekan, dan berpura-pura melupakan kejadian memalukan yang pernah terjadi. Namun, setiap kali melihat pintu masuk rumah sakit, hatinya selalu berdegup lebih cepat, seolah takut sosok itu akan muncul kembali. Sore hari, ketika matahari mulai condong, suasana rumah sakit yang biasanya ramai mulai mereda. Beberapa staf keluar masuk, para pasien tampak sibuk dengan keluarga mereka. Tiba-tiba suara deru mesin mobil yang begitu khas terdengar dari luar. Semua orang yang berada di lobi menoleh ke arah pintu kaca. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala berhenti tepat di depan rumah sakit. Catnya berkilau memantulkan cahaya sore, roda-rodanya berputar halus, dan suaranya begitu berbeda dengan mobil biasa. Orang-orang langsung berbisik, "Itu Ferrari, mobil mewah, siapa yang datang?" Dari dalam mobil, pintu terbuka perlahan. Seorang pria melangkah turun dengan penuh wibawa. Jas hitam elegan membungkus tubuhnya dengan sempurna, sepatu mengkilat memantulkan cahaya, wajahnya tampan dan terawat. Namun yang paling mengejutkan adalah, wajah itu begitu familiar. Sang perawat yang sedang berdiri di meja resepsionis terbelalak. Jantungnya berdegup kencang. "Tidak mungkin," bisiknya lirih. Itu adalah pria yang seminggu lalu berdiri lusuh dengan kain hitam menutupi matanya. Itu adalah gembel buta yang ia hina habis-habisan.
Pria itu berjalan masuk dengan penuh percaya diri. Tidak ada lagi kain hitam, tidak ada lagi tongkat, tidak ada lagi pakaian lusuh. Matanya tajam, tatapannya menusuk, seolah setiap langkahnya mengguncang hati semua orang yang melihat. Suasana rumah sakit mendadak hening. Beberapa staf yang dulu menertawakannya kini ternganga, menatap tak percaya. Ada yang berbisik, bukankah itu orang yang dulu melamar perawat kita? Tapi, kenapa sekarang dia? Perawat itu gemetar, tubuhnya lemas. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Semua hinaan, semua tawa, semua cemoohan yang ia lontarkan dulu tiba-tiba berputar kembali dalam ingatannya. Dan kini, pria yang ia anggap hina berdiri di hadapannya sebagai sosok yang sama sekali berbeda. Pria itu berhenti tepat di tengah lobi rumah sakit, memandang semua orang yang kini mematung. Dengan suara lantang dan penuh ketegasan, ia berkata, "Kalian pasti masih ingat aku. Aku adalah pria yang kalian hina seminggu lalu. Aku datang dengan kain hitam di mataku, membawa bunga sederhana, melamar seorang perawat di sini. Tapi apa yang ku dapat? Tawa, hinaan, dan cemoohan." Semua orang terdiam. Tidak ada satupun yang berani menyela. Suasana menjadi begitu tegang, seolah seluruh ruangan membeku. Pria itu melanjutkan, suaranya semakin dalam, "Hari ini aku datang, bukan sebagai gembel buta. Aku datang sebagai diriku yang sebenarnya. Dan aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya kepada kalian semua." Wajah sang perawat pucat pasi. Air matanya mulai menetes tanpa sadar. Ia tahu, saat yang ditakutkannya benar-benar telah tiba. Semua mata tertuju pada pria berjas hitam itu. Lobi rumah sakit yang biasanya ramai kini hening seakan waktu berhenti. Suaranya terdengar tegas, bergetar dalam hati setiap orang yang mendengar. "Aku berdiri di sini," ucapnya, "bukan lagi sebagai pengemis yang kalian tertawakan. Aku bukan lagi sosok buta yang kalian hina di depan banyak orang. Aku datang sebagai diriku yang sebenarnya." Ia melangkah perlahan ke tengah ruangan, tatapannya tajam menyapu wajah-wajah yang dulu mencibir. "Kalian menertawakanku, kalian merendahkanku, bahkan menganggapku sampah. Padahal, kalian tidak pernah tahu siapa aku sesungguhnya." Sang perawat yang dulu ditawarinya buket bunga sederhana kini berdiri gemetar. Kedua tangannya bergetar hebat, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia menatap pria itu dengan wajah pucat, seolah tak percaya kenyataan yang terbentang di depan matanya. Pria itu berhenti tepat di hadapannya. Suaranya kini terdengar lebih dalam. "Aku menyamar sebagai gembel buta bukan tanpa alasan. Aku ingin tahu, apakah masih ada wanita yang mau menerima cinta tulus tanpa memandang harta, tahta, dan jabatan? Aku ingin tahu, adakah cinta sejati di dunia yang penuh kepalsuan ini?" Ia menghela napas, lalu menoleh ke arah semua staf rumah sakit yang kini terdiam kaku. Dan ternyata, yang kutemukan hanya penghinaan. Yang kutemukan hanyalah cemoohan. Kalian lebih memilih melihat pakaian lusuhku daripada isi hatiku. Kalian lebih memilih menilai tongkat kayu di tanganku daripada niat suci yang kubawa. Kerumunan semakin hening. Tak ada yang berani tertawa, tak ada yang berani berbisik. Semua terdiam. Bahkan suara jarum jam terdengar jelas di ruangan itu. Perawat itu tak mampu lagi menahan tangisnya. Ia berlutut, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Ampuni aku salah, aku terlalu buta oleh kesombongan," isaknya lirih. Pria itu menatapnya dingin. "Dulu, aku datang membawa sebuket bunga sederhana. Kau merobek hatiku dengan hinaanmu. Hari ini aku datang dengan sesuatu yang lebih dari itu, bukan untukmu, tapi untuk membuktikan siapa aku sebenarnya." Semua orang menahan napas, menunggu kalimat berikutnya. Ada rasa penasaran yang begitu besar, campur aduk dengan rasa takut. Pria itu melangkah mundur sedikit, berdiri tegap, lalu dengan lantang berkata, "Aku adalah pemilik rumah sakit ini. Rumah sakit tempat kalian bekerja, tempat kalian berdiri sekarang, semuanya milikku. Dan bukan hanya ini. Aku juga memiliki jaringan rumah sakit di banyak kota, warisan dari ayahku yang kini ada di bawah kendaliku.
Kata-kata itu seketika menggelegar seperti petir di siang bolong. Semua orang terkejut, wajah mereka pucat, mata mereka terbelalak tak percaya. Ada yang spontan menutup mulut, ada yang hampir menjatuhkan berkas di tangannya. Sementara itu, sang perawat hanya bisa menangis semakin keras. Air matanya jatuh membasahi lantai, tubuhnya gemetar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Semua kenangan tentang bagaimana ia menghina pria itu kini menghantam dirinya bagai ombak besar. Di sisi lain, beberapa staf yang dulu ikut menertawakan kini menunduk malu. Mereka tak berani menatap wajah pria itu, seakan tanah yang mereka pijak bisa menelan tubuh mereka kapan saja. Pria itu menatap sekeliling, lalu berkata pelan namun menusuk, "Beginilah dunia. Orang miskin dianggap hina, orang kaya dipuja. Tapi ingatlah, bukan harta yang membuat manusia berharga, melainkan hati yang tulus. Dan sayang sekali, aku tidak menemukannya di sini." Hening menyelimuti ruangan. Tak ada satupun yang berani bersuara. Semua orang masih terperangah dengan pengakuan pria berjas hitam itu. Ia berdiri tegak, penuh wibawa, suaranya lantang menusuk hati setiap orang. "Aku adalah pewaris rumah sakit ini. Semua yang ada di sini, dari bangunan, fasilitas, hingga nama besar yang kalian banggakan, adalah milikku. Bukan hanya satu, tapi jaringan rumah sakit di banyak kota berada di bawah kendaliku. Semua ini adalah warisan ayahku, dan kini aku yang memegang kendali penuh." Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Beberapa staf saling berbisik tidak percaya, ada yang bahkan berpegangan pada meja agar tak jatuh karena kaget. Mereka yang dulu tertawa paling keras kini menundukkan kepala, wajah mereka memerah menahan malu. Pria itu melanjutkan, "Ketika aku datang dengan pakaian lusuh, kalian semua hanya melihat kelemahan. Kalian menutup mata terhadap ketulusan yang kubawa. Tapi sekarang, ketika aku berdiri dengan jas hitam dan mobil mewah, kalian baru menaruh hormat. Begitulah manusia, lebih memilih silau harta daripada ketulusan hati." Sang perawat tak mampu lagi menahan emosinya. Ia terisak keras, berlutut di depan pria itu, suaranya bergetar penuh penyesalan. "Ampuni aku salah, aku telah menghina orang yang seharusnya kucintai. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, aku hanya melihat luarmu." Air matanya jatuh membasahi lantai, tubuhnya gemetar hebat. Semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan wajah tegang. Namun pria itu menatapnya dingin. "Saat aku datang padamu, aku tidak meminta hartamu. Aku tidak meminta pengakuan. Aku hanya membawa sebuket bunga sederhana, sebagai lambang ketulusan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau hancurkan harga diriku dengan tawa dan hinaanmu. Dan hari ini, air matamu tak akan mengubah masa lalu." Suasana ruangan semakin berat. Polisi, suami sang perawat, yang sejak tadi terdiam, kini maju dengan wajah merah padam. Ia mencoba bersuara lantang, meski nadanya terdengar goyah. "Kau mungkin punya harta, kau mungkin pewaris rumah sakit, tapi kau tetaplah orang yang tak bisa memiliki istriku." Pria berjas hitam itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak pernah memaksa siapapun untuk mencintaiku. Justru sekarang aku berterima kasih, karena penolakannya telah membuka mataku, bahwa aku tidak salah menyamar. Aku tahu, cinta sejati tidak akan pernah kutemukan dari orang yang hanya memandang harta." Kerumunan kembali hening. Semua orang terdiam, tak ada yang berani menatap mata pria itu. Suaranya begitu dalam, menyisakan rasa sesak di dada semua yang hadir. Sang perawat semakin menangis, wajahnya basah, hatinya hancur. Ia sadar, penyesalannya sudah terlambat. Pria yang dulu ia hina kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang jauh lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Dan saat itu, semua orang di ruangan sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah pelajaran hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tangisan sang perawat semakin keras. Ia berusaha meraih tangan pria berjas hitam itu, namun pria itu mundur setapak, menatapnya dengan dingin. "Jangan menangis untukku. Menyesalilah pada dirimu sendiri.
Kau telah kehilangan kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Kata-kata itu membuat sang perawat semakin terisak. Ia teringat saat pertama kali pria itu datang dengan kain hitam menutupi matanya, membawa bunga sederhana. Bukannya menerima dengan hangat, ia justru menertawakan dan menghinanya di depan banyak orang. Kini, semua kenangan itu menusuk hatinya bagai pisau. Polisi yang menjadi suaminya berdiri kaku. Rasa malu dan marah bercampur di wajahnya. Ia ingin membalas kata-kata pria itu, tetapi lidahnya keluh. Di hadapan semua orang, wibawanya runtuh. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan tidak akan mengubah kenyataan bahwa pria di depannya memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar darinya. Pria berjas hitam itu menoleh ke arah seluruh staf rumah sakit yang kini menunduk penuh penyesalan. Hari ini, aku sudah membuktikan jati diriku. Bukan untuk menyombongkan harta, bukan pula untuk merendahkan kalian. Tapi agar kalian sadar, jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Karena Allah bisa membalikkan keadaan dalam sekejap, mengangkat yang rendah, meruntuhkan yang tinggi. Ucapan itu menggema di seluruh ruangan. Banyak orang yang merasa malu, ada pula yang matanya berkaca-kaca, menyesali sikap mereka di masa lalu. Sang perawat, dengan tubuh gemetar, mencoba bicara di sela tangisnya. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku pasti akan menerimamu apa adanya. Aku buta, aku terlalu buta melihat siapa dirimu sebenarnya. Namun pria itu menggeleng pelan. Tidak ada andai dalam hidup. Yang ada hanya kenyataan. Kau sudah memilih, dan pilihan itu adalah jalanmu sendiri. Setelah berkata demikian, ia berbalik. Langkahnya tenang namun penuh wibawa. Semua mata mengikuti setiap gerakannya, hingga ia keluar dari lobi rumah sakit. Di luar, mobil Ferrari merah yang mewah menunggunya. Pintu terbuka, dan ia masuk dengan elegan. Dalam sekejap, suara mesin mobil meraung, lalu meluncur pergi meninggalkan semua yang masih terpaku. Di dalam ruangan, hanya tersisa tangisan perawat yang tak henti-henti. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, hatinya hancur berkeping-keping. Penyesalannya datang terlambat, terlalu terlambat. Dan hari itu menjadi saksi, bagaimana seorang wanita yang pernah menghina pria miskin kini kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Sementara pria yang pernah dipermalukan, kini berdiri lebih tinggi dari siapapun, membuktikan bahwa harga diri tidak bisa diukur dengan harta semata. Semua yang hadir pada hari itu tidak pernah lupa akan kejadian ini. Bagi mereka, itu bukan sekadar kisah cinta yang gagal, melainkan pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya di mata Allah.